Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video yang lalu kita sudah membahas 3 metode pendekatan dalam menggali maqasid syariah, yaitu melalui pendekatan tekstual, yaitu al-manhaj an-nasi, kemudian pendekatan induktif, al-manhaj al-istiqra'i, dan pendekatan eksperimental, yaitu al-manhaj at-tajribi. Maka pada video ini kita akan membahas tentang hierarki otoritas maqasid. Ketika maqasid itu sudah ditemukan, sudah diketahui, maka kemudian hasil dari pemahaman terhadap maqasid itu ada tingkatannya. Oleh sebab itu, maka secara hierarkis otoritas maqasid itu dibagi menjadi 3, yaitu maqasid qat'iyah, maqasid dhanniyah, dan maqasid wahmiyah. Ibnu Ashur memberikan nilai tengah antara maqasid qat'iyah dengan maqasid dhanniyah dengan maqasid yang disebut sebagai maqasid semi qat'iyah. Kenapa disebut semi qat'iyah? Karena menurut Ibnu Ashur maqasid tersebut bersumber dari dalil yang bersifat dhanni tetapi didukung oleh dalil lain asal yang bersifat qat'i, yaitu dari Al-Quran. Oleh sebab itu Ibnu Ashur menyebutnya sebagai maqasid qat'i, sehingga menjadi ada 4 hierarki. Kita bahas satu persatu. Apa itu maqasid qat'iyah? Maqasid qat'iyah adalah tujuan-tujuan syariat yang bersumber dari hasil penelitian induktif atau istiqra terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang bersifat pasti. Di antara maqasid qat'iyah ini misalnya adalah maqasid taysir. Sebelum masuk pada maqasid taysir, bahwa indikasi bahwa maqasid itu dikatakan sebagai maqasid qat'iyah itu minimal ada 2 hal indikatornya, tandanya. Yang pertama, bahwa maqasid itu ditunjukkan oleh atau bersumber dari dalil yang qat'i, baik qat'i secara dilalahnya maupun qat'i dari segi subutnya atau ketetapan dalil itu. Oleh sebab itu, maqasid yang ditunjukkan oleh dalil, yang dalil itu statusnya adalah qat'i, maka maqasid itu juga menjadi maqasid qat'iyah. Yang kedua, indikator yang kedua bahwa maqasid itu dapat dikategorikan sebagai maqasid qat'iyah apabila maqasid tersebut bersumber dari dalil yang sangat banyak, sehingga banyaknya dalil yang menunjukkan maqasid tertentu itulah yang menyebabkan maqasid itu bisa dikatakan sebagai maqasid qat'iyah. Misalnya yaitu maqasid taysir. Maqasid taysir itu bisa kita jumpai, kita temukan dalam banyak ayat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. 186, 187, kemudian Al-Hajj 78, An-Nisa 38, Yuridullah ayyukhaffifa ankum, dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa di sana ada maqasid taysir. Maka karena maqasid taysir ini bersumber dari dalil-dalil yang bersifat qat'i, yaitu dari Al-Quran, maka maqasid taysir bisa disebut sebagai atau bisa dikategorikan ke dalam maqasid qat'iyah. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu maqasid al-islah, yaitu maqasid tujuan untuk dalam rangka perbaikan, bahwa
Islam itu mengajak untuk melakukan islah, perbaikan. Makanya di dalam ayat Al-Quran banyak sekali kita jumpai ajakan untuk melakukan perbaikan, baik itu perbaikan dalam rangka konteksnya perbaikan di muka bumi sebagai khalifah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha misalnya, dan ayat-ayat yang lain yang semuanya menunjukkan bahwa ada perintah untuk melakukan islah. Itu sebabnya maka maqasidul islah karena bersumber dari dalil-dalil yang bersifat qat'i, maka maqasid islah itu bisa disebut atau masuk kategori maqasid qat'iyah. Contoh yang ketiga yaitu maqasid al-adl. Ya, ini banyak juga dijumpai dalam ayat Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan yang lainnya. Ya, perintah untuk melakukan keadilan itu merupakan perintah yang banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Itu sebabnya maqasid adil atau tujuan keadilan dalam praktek syariat itu merupakan maqasid qat'iyah. Demikian juga al-kulliyat al-khamsah, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, dan hifdzul mal, itu semua masuk dalam konteks maqasid qat'iyah. Ini yang pertama. Yang kedua, maqasid semi qat'iyah. Apa itu maqasid semi qat'iyah? Yaitu tujuan syariat yang bersumber dari dalil dhanni tetapi didukung oleh dalil yang bersifat qat'i atau asal qat'i. Apa contohnya? Yaitu maqasid daf'ud darar. Tujuan Islam untuk mencegah bahaya atau mencegah kemadharatan atau mencegah terjadinya bahaya atau resiko. Kenapa daf'ud darar atau maqasid daf'ud darar itu disebut sebagai maqasid semi qat'iyah? Karena maqasid itu berdasarkan dalil la darara wala dirar. Hadis la darara wala dirar itu termasuk hadis ahad. Itu sebabnya tidak termasuk dalil yang bersifat qat'i dari segi subutnya, karena dalil ahad itu bersifat dhanni. Makanya maqasid daf'ud darar itu masuk kategori semi qat'iyah karena didukung oleh dalil lain di dalam Al-Quran, misalnya Quran surat Al-Baqarah 231, Quran surat At-Tolak ayat 6. Nah, dukungan Al-Quran ini menjadikan yang asalnya daf'ud darar itu menjadi maqasid dhanniyah, kemudian menjadi naik tingkatan menjadi semi qat'iyah, ya, karena didukung oleh ayat-ayat yang sifatnya qat'i atau pasti. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu maqasid dhanniyah. Apa itu maqasid dhanniyah? Maqasid yang bersumber dari dalil-dalil yang bersifat dhanni. Apa contohnya? Yaitu maqasid atau tujuan hukum haramnya nabid. Ya. Nabid itu adalah perasan anggur. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa larangan untuk mengkonsumsi khamr itu karena dalam rangka untuk hifdzul aqli. Hifdzul aqli di sana termasuk maqasid qat'iyah karena bersumber dari dalil yang bersifat qat'i. Tetapi di sini larangan untuk mengkonsumsi perasan anggur yang tidak sampai dalam kadar memabukkan itu termasuk maqasid dhanniyah. Ya. Derajat haramnya hukum nabid itulah yang masih bersifat dhanni, masih bersifat dugaan prasangka seorang mujtahid. Itu sebabnya meskipun mengkonsumsi nabid itu hukumnya haram, meskipun tidak sampai pada derajat mabuk, iskar, tetapi tetap diharamkan. Sama seperti haram minum khamr tetapi sedikit. Ya. Kalau dalam ayat disebutkan larangan minum khamr itu banyak maupun sedikit, tapi dalam konteks
minum minuman yang memabukkan khamr yang sedikit itu masuk dalam kategori maqasid dhanniyah. Karena bisa jadi minum minuman yang sedikit, yang khamr itu orang tidak sampai pada memabukkan. Sehingga pada titik itu maka maqasidnya disebut maqasid dhanniyah. Yang terakhir yaitu maqasid wahmiyah. Apa itu maqasid wahmiyah? Maqasid yang bersumber dari pemahaman terhadap dalil, yang pemahaman terhadap dalil itu bersifat sementara. Dalam konteks begini, misalnya dalam ayat disebutkan bahwa khamr itu dilarang meskipun di dalamnya ada manfaatnya, ya. Sehingga meyakini bahwa minum atau mengkonsumsi narkoba itu di dalamnya ada manfaatnya, itu adalah maqasid wahmiyah saja, dugaan saja. Karena meskipun di dalamnya ada manfaat, ya, tetapi manfaat itu tidak dipandang oleh syariat, sehingga dalam bahasa yang lain disebut manfaat atau maslahat mulgha yang tidak diperhitungkan oleh syariat. Meskipun di dalam narkoba itu ada kenikmatan, bisa ngefly, tetapi ngefly-nya atau mabuknya itu dalam syariat dianggap sesuatu yang tidak baik, sehingga kenikmatan itu dalam syariat tidak dipandang. Sehingga maqasid untuk mendapatkan kenikmatan yang bersifat sementara itu disebut maqasid wahmiyah. Begitu juga praktik riba, secara keuntungan, riba ada manfaatnya karena menguntungkan orang yang melakukan praktek ribawi, praktek rente, di mana orang yang menghutangkan itu akan mendapatkan keuntungan. Tetapi di pihak yang lain, orang yang menghutang dengan sistem ribawi itu maka dia sangat dirugikan karena dia harus membayar dengan berlipat ganda dalam rangka untuk praktek ribawi itu, sehingga di situ ada salah satu pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, manfaat di pihak yang memberikan hutang dalam praktek riba itu memang ada manfaatnya, tetapi kemanfaatan itu oleh syariat tidak dilihat, tidak diperhitungkan. Makanya maqasid itu disebut maqasid wahmiyah atau maqasid khayaliyah, yang ilusi, ya, maqasid yang hanya bersifat ilusi. Oleh sebab itu maqasid ini dalam syariat tidak diperhitungkan, sehingga meskipun di dalam mengkonsumsi narkoba itu ada kenikmatan, ada manfaat yang bersifat sementara tadi, maka maqasid itu tidak diperhitungkan dalam syariat Islam. Ini semua dalam konteks menimbang otoritas maqasid syariah, sehingga nanti kalau terjadi ta'arud atau terjadi pertentangan antara keempat maqasid ini, tentu maqasid qat'iyah menjadi yang paling diutamakan, kemudian maqasid semi qat'iyah, baru kemudian maqasid dhanniyah, dan maqasid wahmiyah sama sekali tidak diperhitungkan dalam syariat Islam. Ini video yang secara keseluruhan memahami tentang otoritas atau hierarki otoritas maqasid syariah. Jika video ini bermanfaat, berguna bagi Anda, maka bisa dibagikan agar kemanfaatan itu bisa bersifat lebih luas. Maka silakan di-share, dibagikan kepada yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.